Membahas tentang pengujian hipotesa. Pengertian hipotesa adalah pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan masih perlu dibuktikan kenyataannya. Asal kata berasal dari kata hipo yang berarti bawah dan tesa berarti kebenaran. Sebelum menerima atau menolak sebuah hipotesis, seorang peneliti harus menguji keabsahan hipotesis tersebut untuk menentukan apakah hipotesis itu benar atau salah. Pengujian hipotesis itu adalah suatu prosedur yang akan menghasilkan suatu keputusan, yaitu keputusan menerima atau menolak hipotesis mengenai parameter populasi. Ciri-ciri hipotesis yang baik itu yang pertama, hipotesis menyatakan hubungan, yang kedua hipotesis harus sesuai dengan fakta, yang ketiga hipotesis harus sesuai dengan ilmu, hipotesis harus dapat diuji, sederhana, dan dapat menerangkan fakta. Formulasi hipotesis. Hipotesis 0 itu diformulasikan atau disimbolkan H0. Nah, hipotesis 0 ini biasanya untuk ditolak sesudah pengujian. Dan hipotesis 0 ini memprediksi tidak adanya perbedaan antara suatu kondisi dengan kondisi yang lain. Sedangkan hipotesis alternatifnya disimbolkan dengan HA, merupakan hipotesis yang diterima ketika menolak hipotesis 0 dan berlaku sebaliknya. Memprediksi adanya perbedaan antara satu kondisi dengan kondisi lain. Pengujian hipotesis ilustrasi yang pertama H0, rata-rata nilai bahasa Inggris mahasiswa kelas A sama dengan rata-rata nilai bahasa Inggris mahasiswa kelas B. Kemudian hipotesis alternatifnya, rata-rata nilai bahasa Inggris mahasiswa kelas A tidak sama dengan rata-rata nilai bahasa Inggris mahasiswa kelas B. Pengujian hipotesis. Formulasi hipotesis H0, hipotesis yang dirumuskan sebagai suatu pernyataan yang akan diuji. Hipotesis alternatif. Nah, kalau dia uji satu arah berarti simbolnya seperti ini. H0-nya theta kurang dari sama dengan theta 0, HA-nya theta lebih besar dari theta 0, atau ini ya, sebaliknya. Jika dia uji dua arah, maka tandanya berupa sama dengan dan alternatifnya tidak sama dengan. Dalam memutuskan menolak atau menerima hipotesis ada dua faktor ketidakpastian, maka mungkin terjadi kesalahan. Kesalahan dalam pengujian statistik itu ada dua, yaitu kesalahan jenis pertama dan jenis kedua. Kesalahan jenis pertama itu kesalahan akibat menolak H0 yang benar yang seharusnya diterima. Sedangkan kesalahan jenis kedua, kesalahan menerima H0 yang salah, seharusnya ditolak. Nah, di sini bisa dibuat tabel. Jadi menerima hipotesis padahal hipotesis itu benar, nah itu merupakan suatu kejadian yang benar. Tapi jika menerima hipotesis padahal hipotesisnya salah, maka itu kesalahan atau kekeliruan tipe 2, disimbolkan dengan beta. Nah, sedangkan menolak hipotesis padahal hipotesisnya benar itu namanya kesalahan tipe 1 atau alfa. Tolak hipotesis dengan hipotesis yang salah, nah itu merupakan suatu kejadian yang benar. Alfa dikenal dengan taraf signifikansi atau taraf nyata atau kebermaknaan. Biasanya diambil 1%, 5%, dan 10%. Prosedur pengujian hipotesis. Merumuskan hipotesis. Jika H1 menyatakan bahwa harga parameter tidak sama dengan harga yang dihipotesiskan. Pengujian ini disebut uji dua pihak atau uji dua arah. Didapat dua daerah kritis. Nih, dapat dua daerah kritis ya yang berwarna biru. Luas daerah kritisnya setengah alfa. Jika HA menyatakan bahwa harga parameter lebih besar dengan harga yang dihipotesiskan, maka disebut uji pihak kanan. Nah, ini ya, berada di kanan, daerah penolakan H0, daerah kritis. Sedangkan jika HA menyatakan bahwa harga parameter kurang dari dengan harga yang dihipotesiskan, maka disebut uji pihak kiri. Menentukan taraf signifikansi, menentukan alfa ya atau taraf nyata. Ya, tujuan dari menentukan nilai alfa ya 1%, 5% ataupun 10% itu berarti batas toleransi dalam menerima kesalahan dari hipotesis terhadap nilai parameter populasinya. Menentukan kriteria pengujian. Kriteria pengujian adalah bentuk pembuatan keputusan dalam menerima atau menolak H0 dengan cara membandingkan nilai alfa tabel distribusinya atau nilai kritis dengan nilai uji statistiknya sesuai dengan bentuk pengujiannya. Nah, penerimaan H0 terjadi jika nilai uji statistik lebih kecil
atau lebih besar daripada nilai-nilai positif atau negatif dari alfa tabel. Atau bahasa sederhananya, H0 diterima itu terjadi apabila nilai uji statistiknya berada di luar nilai kritis. Penolakan H0 jika nilai uji statistik ada di dalam nilai kritis. Nah, uji statistik yang dimaksud bisa uji Z, uji T, uji F, ataupun uji C kuadrat. Nah, kemudian setelah menentukan uji statistik, maka baru bisa dibuat kesimpulan dalam hal menerima atau menolak H0. Baik, demikianlah materi tentang pengujian hipotesa. Semoga bisa dipahami. Terima kasih.